Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Rahmawati, NPM 173200091, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan mini riset budidaya perikanan yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan yang Berbeda terhadap efisiensi pemanfaatan pakan dan laju pertumbuhan ikan bandeng. Nah, ikan bandeng merupakan salah satu komoditas yang potensial dalam usaha budidaya. Selain itu, ikan bandeng tahan terhadap perubahan lingkungan. Nah, ikan ini juga merupakan jenis ikan ekonomis dan banyak diminati masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, dalam budidaya ikan bandeng ini diperlukan manajemen pemberian pakan yang baik. Karena manajemen pemberian pakan ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya, khususnya pada budidaya bandeng. Nah, pemberian pakan ini diharapkan agar pakan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh ikan secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ikan yang optimal. Pengaturan frekuensi pemberian pakan merupakan salah satu manajemen pemberian pakan. Pembudidaya pada umumnya memberikan pakan pada ikan budidaya hanya menurut kebiasaan masing-masing, tanpa mengetahui tentang kebutuhan nutrisi masing-masing organisme budidaya, meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu pemberian pakan. Nah, rata-rata pada Kabupaten Pati yang saya gunakan sebagai lokasi mini riset ini, itu pada petani masih menggunakan cara tradisional atau tanpa menggunakan pakan yang tanpa memberikan pakan yang nutrisinya itu tercukupi, dan laju pertumbuhan pada budidaya pun masih lambat dan belum bisa memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berdasarkan hal tersebut, diperlukannya adanya penelitian tentang frekuensi pemberian pakan yang tepat bagi para pembudidaya ikan bandeng. Nah, penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Pati dan dilaksanakan sekitar 30 hari atau 1 bulan mulai dari tanggal 12 Desember 2020 hingga tanggal 12 Januari 2021. Nah, sebelum melakukan penelitian, tahap pertama yang kita lakukan yaitu tahap persiapan. Persiapan yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, meliputi jaring yang akan digunakan sebagai wadah budidaya ikan bandeng tersebut, kemudian serokan kecil, timbangan digital, penggaris, ember plastik, alat tulis, dan juga pakan komersial. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan waring untuk wadah budidaya ikan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan jaring dalam ukuran sekitar 5 kali 3 meter. Jaring tersebut dibuat menjadi 3 kolam, sehingga dalam satu kolam itu ukurannya sekitar 1,5 meter persegi dengan tinggi sekitar 1 meter untuk setiap kolam. Nah, di sini menggunakan waring agar ikan yang saya gunakan sebagai mini riset ini tidak bercampur dengan ikan lain yang terdapat di dalam tambak tersebut ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu survei tambak yang akan dijadikan sebagai tempat budidaya. Nah, di sini tambak yang saya gunakan itu terletak di tengah-tengah tambak lainnya seperti itu, tidak di pinggir jalan, sehingga di sini saya mengalami kesulitan akses jika sedang hujan ataupun setelah hujan. Nah, tahap selanjutnya yaitu pemasangan waring yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini pemasangan waring dilakukan di pinggir tambak. Hal ini dikarenakan agar lebih mudah dalam pengontrolan dan agar lebih mudah dalam pemberian pakan setiap harinya.
setelah waring diterapkan di dalam tambak sehingga sudah siap untuk dijadikan sebagai wadah budidaya, di sini barulah kita melakukan pembelian benih ikan bandeng. Setelah itu kita lakukan pengambilan data awal ikan bandeng. Di sini bobot awal ikan bandeng yaitu kurang dari 1 gram dengan panjang awal sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini dilakukan pemberian pakan secara rutin dengan 3 frekuensi pemberian pakan yang berbeda, yaitu pada kolam A yaitu dengan frekuensi pemberian pakan 1 kali pada jam 8 pagi. Kemudian untuk kolam B perlakuannya yaitu dengan pemberian pakan 2 kali dalam sehari, yaitu pada jam 8 dan jam 12. Sedangkan pada kolam C diberikan perlakuan frekuensi pemberian pakan selama 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 8, jam 12, dan jam 16 atau jam 4 sore. Nah, pada tahap penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Nah, setelah diberikan perlakuan selama 30 hari, tahap selanjutnya yaitu pengambilan data. Di sini dilakukan 2 pengambilan data, yaitu data laju pertumbuhan ikan bandeng dan efisiensi pemanfaatan pakan. Laju pertumbuhan ikan bandeng yang diukur yaitu laju pertumbuhan bobot dan juga panjang ikan bandeng. Nah, dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa ikan bandeng yang memiliki berat dan panjang terbaik yaitu pada perlakuan C, di mana di sini diberikan perlakuan berupa frekuensi pakan selama 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 8, jam 12, dan jam 16. Kemudian untuk ikan bandeng yang memiliki berat dan panjang terendah yaitu pada perlakuan D, di mana di sini diberikan perlakuan frekuensi pakan selama 2 kali dalam sehari, yaitu pada jam 8 dan jam 12. Kemudian data selanjutnya yaitu terkait rasio konversi pakan dan efisiensi pemanfaatan pakan. Nah, nilai konversi pakan menunjukkan seberapa besar pakan yang dikonsumsi menjadi biomasa tubuh ikan. Hasil analisa menunjukkan nilai konversi pakan yang terendah selama pemeliharaan terdapat pada perlakuan C yaitu 3,4, kemudian diikuti dengan perlakuan A yaitu 3,76 dan B yaitu 3,79. Nah, baik tidaknya suatu kualitas pakan tidak hanya dilihat dari nilai konversi pakan, tetapi juga dapat ditujukan dari nilai efisiensi pakan. Nilai efisiensi pakan diperoleh dari hasil perbandingan antara pertambahan bobot tubuh ikan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan selama masa pemeliharaan. Semakin besar nilai efisiensi pakan, berarti semakin efisien ikan memanfaatkan pakan yang dikonsumsi untuk pertumbuhannya. Menurut Barros dan Hardy 2001 menyatakan bahwa nilai rasio konversi pakan dipengaruhi oleh protein pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan yang mengakibatkan pemberian pakan lebih efisien. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah pakan yang diberikan. Dengan semakin sedikit jumlah pakan yang diberikan, maka pakan akan semakin efisien. Nah, dari hasil ini riset budidaya perikanan ikan bandeng ini dapat disimpulkan bahwa bobot dan panjang tertinggi dihasilkan oleh perlakuan 3, yaitu dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali dalam sehari, diikuti dengan perlakuan A, dan bobot terendah dan panjang terendah
pada perlakuan B. Kemudian untuk nilai konversi pakan dan efisiensi pemanfaatan pakan yang terbaik dihasilkan oleh perlakuan 3, yaitu pada kolam C yang diberikan frekuensi pakan selama 3 kali dalam sehari. Baik, sekian laporan mini riset budidaya perikanan yang telah saya lakukan selama 30 hari kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.